Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan market briefing VVIP ya, market briefing yang biasa untuk tanggal 26 Februari 2024, tepatnya di minggu terakhir. Dan sebelumnya selamat datang mungkin buat teman-teman yang baru kenal ya, jangan lupa di like, di komen, dan juga ya, di subscribe ya YouTube channel ini dan semua sosial media kita. Dan seperti biasa kita akan bahas requestan saham yang sudah teman-teman request ya, teman-teman request di Instagram. Jadi kita membuat market briefing untuk saham itu setiap minggu ya. Untuk saat ini setiap minggu itu saya open di hari Jumat ya, teman-teman mau tanya apa itu di Instagram. Oke teman-teman ya, lalu berikutnya kita akan bahas ya requestan dari teman-teman. Sebelumnya kita akan bahas dulu terkait IHSG. Jadi sebenarnya kalau kita lihat untuk IHSG secara general kita lihat bahwa tren market itu masih dalam major ya, major trennya itu masih bullish gitu ya. Jadi kita harus fair bahwa IHSG masih dalam tren yang positif. Cuman memang mungkin dalam rentang 2 bulan terakhir IHSG mulai masuk ke dalam fase non trending. Ya, dan di sini kita lihat bahwa IHSG membentuk ya lower high. Ya, dimana kalau kita belajar trend structure justru sebenarnya ketika saham itu sedang atau indeks sedang dalam tren yang bullish, dia harusnya membentuk higher high higher low ya, bukan di sini dia membentuk lower high. Lower high itu artinya dia membentuk harga yang lebih rendah tingginya dari tinggi sebelumnya kayak gitu ya. Jadi dia bentuk higher lower high tapi dia belum bentuk lower low ya. Jadi ini memang kita katakan sebagai non trending ya, ciri dari dia sedang sideways. Nah, sideways ini memang sering terjadi baik itu di tren yang bullish atau bearish. Jadi secara opsi adalah kemungkinan pertama dia pasti akan lanjut continuation ya, melanjutkan tren sebelumnya atau reversal ke bawah. Nah, untuk reversal ya sebenarnya bisa jadi, cuman mungkin cirinya belum muncul. Jadi prediksi saya pribadi mentok akan koreksi paling jauh ke 71 ya. 71 7000 itu udah paling jauh. Jadi harusnya dia keturun mentok ke sini akan membal lagi, atau justru dia bertahan di atas 73. Habis itu lanjut naik lagi. Ya, karena mungkin masih ada beberapa katalis seperti katalis laporan keuangan gitu ya. Lalu mungkin di bulan April nanti ada banyak emiten yang bagi dividen. Jadi saya rasa katalis-katalisnya cukup banyak ya, teman-teman ya. Banyak sekali katalis-katalis yang mendukung ya, yang mendukung untuk beberapa emiten-emiten blue chip itu bisa naik kayak gitu. Oke, lalu berikutnya ialah kita juga akan lanjut ke pembahasan ya dari requestan teman-teman. Sebelum itu ya, saya mau remind kita di VVIP Silent Trader banyak sekali program gratis ya. Pertama kita ada program saham gratis buat teman-teman yang nggak mau join yang berbayar. Kita juga ada yang berbayar, tapi kita juga ada yang gratis, dimana teman-teman cukup open MNC Sekuritas dan trading pakai MNC Sekuritas pakai kode sales OS8. Lalu pertanyaannya kenapa pakai MNC? Jadi teman-teman bisa buktikan sendiri. Saya juga dulu pakai Mirai trading. Sekarang 90% saya udah pindah MNC, dan MNC ternyata enak banget ya. Dimana teman-teman juga dapat rekomendasi gratis. Kita open kuota setiap bulan. Jadi teman-teman daripada bayar fee-nya kurang lebih sama di sekuritas yang Anda pakai nggak dapat duit, udah nggak dapat apa-apa, nggak, teman-teman gabung dapat rekomendasi gratis, win rate kita pun juga terjaga dengan cukup baik ya, di atas 80-90% di bulan Februari, bahkan hampir 100% sebenarnya rekom kita gitu ya di Silent Trader Academy di bulan Februari. Lalu buat yang mau join forex, kita juga akan open kuota untuk bulan Maret ini free, teman-teman cukup open broker rekanan kita ya. Nanti akan detailnya saya informasikan di sini. Jadi nanti saya akan share linknya di description, teman-teman bisa join. Terakhir kita akan ada open webinar. Nah, ini webinar yang udah banyak ditunggu-tunggu. Kemarin di batch 1 itu udah 100 belasan orang yang ikut. Ini di batch 2 akan 24 Maret. Teman-teman bisa join linknya ya, dimana ini bahas IPO dan juga waran
ya, bahas IPO Waran, dan saya udah spoil juga tuh. Pas banget lagi ada saham IPO dan Waran yang potensial dan udah naik, ada yang naik 5 sampai 10%. Ya, bahkan Warannya udah ada yang naik 10 sampai 20%. Jadi udah balik modal ya. Anda bayar webinar tuh udah balik modal dengan rekomendasi yang diberikan. Gitu. Jadi buat yang mau silakan tanya-tanya, silakan. Mungkin buat yang belum kenal nggak percaya ya, tapi mungkin yang udah kenal Silent Trader Academy itu mereka langsung payment, langsung daftar gitu ya. Jadi itu sedikit iklan dari saya. Lalu berikutnya thank you buat yang udah request, kita akan bahas ya. Yang pertama ialah BJBR. Oke, ini tipikal emiten BJBR, BJTM itu emiten yang supply dividen ya. Mungkin beda dengan banking-banking lain ya, dimana banking lain itu yes bagi dividen tapi nggak segede BJBR, BJTM ya, dimana posisi saat ini sekarang masih ada di area resisten, dan ini cukup rentan ya, karena di area strong resistance ya, di area strong resistance BJBR di 1230 gitu ya, 1230, dan ya ini 1230 juga belum ketembus secara valid, dan di sini juga ada sedikit bearish ya, bearish divergent, dan kalau nggak ada katalis market saya rasa ini bisa kepentok dulu. Tapi kalau memang dia bisa breakout di 1230 dan valid, ini lumayan menarik ya, karena bisa jadi nanti kayak BBTN ya, ini yang breakout dia uji resist sekali gagal, tapi dia uji lagi dengan volume yang meningkat, valid break gitu ya. Jadi itu untuk BJBR. Lalu berikutnya ialah untuk PTPS, Ali, dan Nice. Nah, PTPS itu udah saya juga rekomendasikan ya, itu sebagai kita punya jajan sore di sini, dan memang saya bilang ini target yang bisa sangat tinggi. Nah, di webinar IPO dan Waran ini dibahas, kok bisa sih Om Silent naik terus gitu, terus Warannya kenapa nggak ikutan naik ya? Kalau dibilang Warannya itu nggak ke trigger naik. Nah, sampai kapan masanya akan selesai? Itu semua ada trik pembahasannya, dan itu udah relevan sejak bertahun-tahun yang lalu, karena saya memang praktisi untuk trading Waran ya. Saya habis profit lebar di IOTF, IOTFW gitu ya. Kalau teman-teman cek ya, ini saya juga masih pegang gitu ya, dapatlah satu motor. Ini lebih lah, dapat 2 motor. Lalu dulu saya dapat hampir 60 juta ya, di webinar pertama itu saya dapat NICLW. Nggak tahu ya, saya ada posting nggak ya NICLW ya. Saya dapat NICLW kurang lebih 51 juta. Bahkan NICLW terbangnya tuh lebih gila lagi. Jadi saya memang cukup pakar, dan ya sejauh ini memang yang saya screening lumayan oke. Nah, balik lagi untuk Ali dan PTPS, saya rasa untuk yang bijaknya sebenarnya kita udah nggak ada alasan untuk kejar, kecuali memang kita mau scalping, it's okay ya. Cuman Ali apakah masih akan koreksi? Menurut saya bisa jadi masih naik gitu ya, karena kalau kita lihat secara teknikal dia buat new high new low ya. Jadi ini memang non trending. Mungkin sejauh ini kita akan batasin di 725 bagi Anda yang suka trading di sini, dimana dia kita harus make sure untuk Ali dia nggak buat new low lagi. Kalau untuk PTPS no comment ya, untuk PTPS no comment karena geraknya lumayan kasar ya, pergerakan bandarnya. Lalu berikutnya untuk Nice, ini juga sempat saya bahas dan kita juga sering live gitu ya. Jadi teman-teman bisa standby di YouTube, di Instagram, dan di TikTok ya, malam hari mungkin jam 6:30 sampai jam 7:30 mulainya, di range itu dicek aja. Nice breakout ini bisa jadi opsi ketika IHSG masih sepi ya. Jadi ketika IHSG masih sepi dan koreksi, mungkin ini adalah emiten yang bisa kita pantau untuk copet. Cuman apakah mungkin Nice bisa ngikut untuk PTPS dan Ali? Feeling saya belum tentu ya, karena dia sekarang lagi di area strong resistance-nya juga ya. Strong resistance tuh dari 600 plus 650-an lah ya, 650 sampai 700. Ini yang kalau nggak bisa ditembus ada kemungkinan dia akan back to sideways lagi. Jadi hati-hati ya, karena nggak akan semua IPO tuh bisa terbang semua. Paling ada yang cuman terbang sesaat habis itu lanjut turun ke bawah. Oke, lalu PTMP ini juga jadi rekomendasi kita ya. Kalau teman-teman gak percaya gitu, kita di FTA tuh udah rekom. PTPS kita udah rekom. Tuh, sama hygiene. Ya, sama hygiene. Lalu untuk PTMP kita juga udah rekom. Ini cek ya, PTPS tuh tanggal 20 kita beli.
ya. Ini PTMP juga nih, jajan sore cuman PMMP yang cut loss. Ini PTMP. Terus detailnya saya share di MBVVIP ya. Saya bilang secara teknikal masih potensial gitu. Jadi ya tonton bisa cross check ya. Nah, untuk PTMP ini memang pergerakan bandara agak random ya. Cuman secara teknikal dia masih perlahan, masih jelas arahnya. Ya, arahnya masih ke atas, cuman mungkin banyak dramanya ya. Ya, banyak sekali dramanya. Oke, dia udah capai psikologis. Ini adalah rentang 300 plus di mana waktu itu dia berhasil breakout ya karena masuk indeks LQ45. Jadi ini sebenarnya challengingnya untuk PTMP. Tapi balik lagi, kalau begini terus bukan gak mungkin PTMP masih bisa digas ya. Gitu. Cuman yang harus kita perhatikan adalah berhati-hati selagi memang supirnya adalah orang yang sama, itu masih change besar untuk digoreng. Tapi kalau udah selesai ganti sopir, ya hati-hati. Ya PTMP juga bukan nggak mungkin dari 300 banting ke hampir 200. Jadi ini range yang lebar untuk dia dibanting ya, karena sekali ARB bisa 25%. Tapi so far so good ya. So far so good, tracknya masih ke atas. Berikutnya ada ASAI sendiri ini masih dalam tren yang bearish ya. Kita juga sell on strength di ASA, nggak untung nggak rugi, bahkan untung tipis karena kita lihat ya udah keep lama dan kita pindah ke swing yang lain. Cuman secara teknikal jelas ya 680 nih masih jadi batas penting yang teman-teman harus perhatikan ya di 680, dimana pada intinya 680 jebol itu adalah batas kita untuk melakukan trading stop. Karena ini adalah demand zone yang ya, demand zone yang strong banget di 680. Oke, lalu berikutnya ada hoki. Ya. Untuk hoki ini dia kemarin berhasil breakout di sini. Ya, dia buat semacam falling wedge, break ya, target wedge-nya kan juga kurang lebih di 210 plus. Cuman memang dari kemarin ini belum valid uji di 200 plus 204 ya. Jadi ini adalah target klasik resisten yang harus ditembus oleh hoki atau minimal nyentuh ya. Kalau minimal nyentuh dia gagal ke bawah jadi double top. Bisa gam silent, bisa, cuman memang harusnya dia target sentuh. Jadi untuk hoki ini perlu di watch. Menurut saya dengan krisis beras saat ini masih akan cukup menguntungkan secara sentimen ya, tapi saya pribadi masih sama ya, untuk batas itu kalau bisa dia harus konsisten di atas 180 untuk hoki ya. Jadi selagi dia konsisten bertahan di atas 180 ya, saya rasa untuk jangka pendek minggu depan masih sangat layak untuk kita pantau ya. Untuk area beli kalian bisa menyesuaikan masing-masing. Lalu berikutnya ada WH ya. Untuk WH sendiri ini lumayan oke ya. Ini retail mungkin gak terlalu banyak pantau ya di sini ya. Untuk WH ya, saya yakin retail mungkin gak terlalu banyak yang pantau gitu. Cuman saya pribadi pun ada masukin ke watchlist ya. Untuk WH dia buat symmetrical ya, yang lumayan lebar. Jadi memang targetnya adalah dia akan bisa break ke sini ya. Jadi memang targetnya dia akan break di area sini ya. Area kurang lebih di 186-an sampai 192. Ini adalah target WH, bisa tembus atau minimal targetnya tuh ke sini. Ya, targetnya WH tuh ke sini. Cuman kalau kita lihat dari LK-nya yang lumayan oke gitu ya, dari volumenya yang lagi rame, ini kan volumenya meningkat ya. Ini sebenarnya adalah ciri-ciri yang lumayan bagus ya untuk WH. Jadi untuk jangka pendek kalau kita nggak ganggu pergerakan bandar, belinya nggak over, saya rasa on track ke arah atas ya untuk WH gitu. Ini juga bukan perusahaan yang jelek ya. Jadi mungkin katalis LK bisa ngangkat ya, bisa ngangkat WH gitu ya untuk naik lumayan signifikan. Lalu berikutnya ada MBMA. Kalau live saya rasa no comment lah ya. Ini IPO memang lagi momennya, IPO lagi pada goreng, tapi kalau flow-nya nggak kenceng, nggak bisa expect naiknya tinggi. MBMA ini masih dalam range yang sideways. Ini di live juga saya udah bilang ya, bahwa dia sideways itu di range yang lumayan bisa kita track ya. Ada di 690 gitu ya sampai 700 ya, lalu ada di 600-an sampai 615 ya. Jadi kurang lebih
MBMA masih dalam range sini. Nah, cuman kan karena bursa kita cuman bisa open buy ya, gitu ya. Jadi opsinya adalah tunggu di dekat bawah, jual di resisten. Kalau di forex kan kita bisa open sell di sini, open buy di sini. Tektok. Ya, ini untuk MBMA gitu. Jadi kalau beli di 660 sebenarnya agak nanggung. Jadi kalau mau tunggu di bawah 640 kalau dikasih. Ya. Cuman dia masih mencoba untuk balik ke 700, karena kalau dia confirm balik ke 700 dia akan coba kembali uptrend gitu. Cuman belum valid. Jadi mungkin teman-teman bisa cross check, bisa memperhatikan lebih jauh ya. Untuk MBMA apakah bisa lanjut atau enggak. Oke, lalu berikutnya ialah Pani. Ya, untuk Pani ini banyak sekali kepentingan di dalamnya ya, meskipun banyak yang bilang masih potensial dengan harga bla 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 bla. Saya pribadi sebenarnya nggak masalah, cuman yang harus kita lihat adalah secara price action, seberapa mampu market makernya itu ngedorong terus gitu. Karena kan sejauh ini Pani meskipun udah multi bagger ratusan persen, secara likuiditas masih dikatakan masih belum liquid banget gitu. Jadi ini satu hal yang harus kita jadi concern ya untuk Pani, karena secara likuiditas dia belum sebagus itu likuiditasnya gitu. Jadi kalau mau kita asumsikan untuk Pani teknikalnya tuh masih strong uptrend ya. Untuk Pani teknikalnya masih strong uptrend ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah di Pani gitu ya. Dan memang untuk marketnya sejauh ini kan juga dia masih dalam channelingnya ya. Dan kalau Anda suka properti ya memang sejauh ini Pani yang paling oke teknikalnya dan pergerakannya. Mungkin Anda bisa batasin di 5000 ya. Ini ada psikologis, ada dynamic juga di middle Bollinger, ada classic support juga. Jadi saya rasa ini kombinasi area support yang bagus untuk Pani ya. Anda bisa pungut di 53 sampai 51 dengan stop loss di 50 atau di 5000 ya untuk Pani. Jadi udah koreksi lumayan, dan kalau Anda yakin balik lagi ke perusahaannya masih akan digoreng oleh market maker, potensinya masih cukup tinggi. Om, mau tanya, saya ada beli saham BJTM di Camdate sampai hari ini. Nah, jadi kalau dividen itu ada 4 tanggal. Kurang lebih ada Camdate, itu adalah hari terakhir Anda masih berhak untuk beli sahamnya dan dapat dividen kalau Anda hold minimal di hari Camdate tersebut. Lalu yang kedua ada hari X-date. Jadi hari X-date biasanya H+1-nya ialah hari dimana ketika udah nggak ada hak lagi ya, Anda atau investor yang baru beli di X-date tuh udah nggak dapat dividen dan Anda udah bisa jual sahamnya gitu ya. Lalu ada recording date, pencatatan, dan payment date. Nah, biasa payment date itu jeda 2-4 minggu ya dari Camdate atau X-date gitu. Jadi itu bisa dicek di RTI Business. Oke, lalu berikutnya ada Excel. Nah, untuk Excel sendiri ya, untuk Excel sendiri itu ini sebenarnya teknikalnya lumayan bagus ya. Dia juga lagi di persimpangan gitu ya. Lagi di persimpangan menuju dia punya break ya. Ini area kuatnya yang untuk dipantau di 2450 sampai 2550. Ini area breaknya si Excel ya. Ini area breaknya Excel yang mana kalau valid oke. Kenapa? Karena dia bisa tembus break di atas EMA 200 secara weekly, dan valid itu akan strong trend ya. Trend yang strongnya itu akan luar biasa gitu, dan bukan nggak mungkin ya bisa gerak banyak. Dan kalau kita lihat secara flow Excel ini lumayan oke ya. Tapi balik lagi, ini saham sabar-sabaran nih. Jadi untuk time frame Anda harus kuat ngekip jangka panjang. Bukan jangka panjang lah, maksudnya time frame-nya harus lebih lebar karena geraknya lumayan smooth. Oke, lalu berikutnya ada ADMR. Untuk ADMR ini juga masih di akum, bukan di akum sih, pada maksudnya masih di maintain ya. Ini jelas ada cup and handle yang tercipta di sini. Ya, ada cup and handle yang tercipta di sini. Kemarin mau coba break tapi gagal. Ini harus jadi watch. Kenapa? Karena kalau sampai gagal berkali-kali ya ada potensi dia gagal dan malah ke bawah gitu. Cuman secara teknikal so far so good, tapi volume tuh kecil ya. Ini jadi concern nih
Jadi kenaikan gak pakai volume juga nampaknya cukup berat ya untuk ngangkat ADMR tuh untuk bisa break. Jadi Anda bisa watch aja. Kalau Anda yakin, Anda harus pastikan Anda bisa break di 1530 sampai mungkin kurang lebih di sini masih sama ya, 1570. Ini adalah target resistannya ya. Untuk pembatasan stop loss mungkin Anda bisa batasin di 1375 ya, karena ketika dia buat new low seperti ini malah akan jadi ciri downtrend jangka pendek, dan malah dia bisa connect support di 1300 ke bawah. Itu jadi kurang bagus ya, dan bisa jadi nanti patah ya. Dia punya cup-nya itu bisa jadi patah. Nih, karena ini dia punya trendline ya. Jadi sekali dia breakdown di sini, saya rasa gagal. Ya, patternnya gagal, dia akan bentuk pattern baru lagi. Oke, lalu berikutnya yang terakhir mungkin itu ada Mayor. Ya, untuk Mayora ini kan perusahaan yang cukup stabil ya, posisi juga menarik ya. Ada di classic support, ada di dynamic support yang lumayan cukup kuat ya. Ini ada di rentang mungkin 2200 hingga 2300. Ini area yang lumayan sakral. Ya. 2200 2300 ini bisa jadi batas stop loss Anda untuk swing trade. Hari ini ada 4 hari technical rejection nih, tinggal tunggu merah nih. Biasanya kalau 4 hari gini, hari ke-5 hari ke-6 candlenya tuh merah. Ya, habis itu kita bisa entry kalau Anda asumsi dia merah, baru entry lagi, nanti dia baru potensi naik ke atas untuk Mayora. Ini juga Anda harus sering-sering cek ya, emiten-emiten yang Anda tradingkan di periode-periode sekarang, cek LK-nya gitu, LK-nya bagus atau enggak. Cuman secara flow juga nampaknya nggak terlalu oke. Jadi ya ini emiten core stock aja yang bagi dividen gak gede dan emitennya cukup stabil gitu. Oke, so paling itu dulu. Thank you buat yang udah request. Jujur dari beberapa watchlist teman-teman tuh cukup banyak yang lumayan menarik untuk kita trading kan. Tinggal kita menyesuaikan dengan trading plan-nya aja, dan semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa join kita punya webinar, kita punya program gratis forex, program gratis saham. Kita juga ada yang berbayar, tergantung teman-teman mau join yang mana. Saya rasa cukup. Good luck, salam trader academy, be silent, be patient, be sure.